Sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ungkapan yang tulus terucap dan terpatri dalam hati kita untuk memulai pertemuan kita di siang hari ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat hidayah, iman, Islam dan taufiknya yang selalu menyertai kehidupan kita hingga hari ini. Sungguh kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan dan keislaman kita, dan Allah menyertakan hidayahnya kepada kita dan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melestarikan Islam dan iman kita menuju Allah Azza wa Jalla. Maka inilah layak bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketimbang kita mendapatkan rizki tentang dunia kita. Karena dunia tidak akan pernah dibawa kita mati. Dunia tidak akan pernah kita bawa pulang. Semuanya akan ditanggalkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Tidak satupun yang tersisa dalam kehidupan dunia kita kecuali kain kafan yang melekat pada tubuh kita. Tidaklah satupun kebanggaan yang kita lakukan, yang kita peroleh di dunia ini ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla kecuali kain kafan yang melekat pada tubuh kita. Dan yang paling menakjubkan adalah amal-amal saleh kita yang bisa menyertai kita, yang sering dan banyak kita lalaikan dalam kehidupan dunia kita yang nyata. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalaulah kita memahami sebagai seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang melekat dan setia menemani kita adalah amal-amal soleh kita, mengapa seringkali kita dibutakan dengan dunia? Mengapa seringkali kita dilupakan dengan dunia kita, sehingga kita banyak melalaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Dan bahkan momentum Jumat pun banyak orang yang kemudian mengambil bagian di akhir kehidupan di hari Jumat. Bahkan semua sudah paham jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya para malaikat ketika hari Jumat berdiri di pintu-pintu masjid menulis siapakah di antara kita yang masuk terlebih dahulu sebelum khatib naik mimbar. Maka seluruhnya ditulis oleh malaikat Azza wa Jalla, kemudian dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla setelah khatib naik mimbar. Berarti orang yang mutaakhirin, orang yang terlambat datang ke masjid, tidak dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla di hari Jumat yang mulia. Masihkah kita kemudian mengambil bagian yang mutaakhirin? Mengapa kemudian ketika bagian dunia kita mau yang terlebih dahulu? Ikhwan ini, azza Allah wa iyyakum ajma'in. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita betul-betul memperoleh hikmah setiap datang hari Jumat untuk menjadikan diri kita lebih baik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hikmah saat ini yang akan kita sampaikan di mimbar yang mulia untuk khatib dan jemaah sekalian pada umumnya, ada 3 amalan yang bisa setia menemani kita sampai kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan bahkan sampai kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min 3, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Dari hadis ini ada 3 keterangan penjelasan pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang yang mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla di masa-masa hidupnya, di akhir-akhir hidupnya ini.
Semuanya akan ditinggalkan kecuali 3 hal ini. Semuanya akan dibiarkan, tidak diperdulikan oleh kita kecuali yang menemani kita 3 hal ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah jariyah. Sedekah yang sering kita keluarkan, yang kemudian banyak di antara kita yang tidak memahami tentang makna urgensi sedekah, tentang keutamaan sedekah yang begitu luasnya, yang begitu luar biasanya. Di antara urgensi sedekah adalah untuk menghilangkan rasa pelit pada diri manusia. Di antara urgensi sedekah untuk menghilangkan rasa pelit terhadap dunia. Karena dunia tidaklah pernah dipuji oleh Allah sama sekali dalam Quran. Allah dan Rasulnya tidak pernah memuji dunia, akan tetapi Allah hanya memuji orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadiddin azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sedekah yang mana yang kemudian akan menjadi sampai kepada Allah Azza wa Jalla, yang bisa menyertai kehidupan kita, baik di kehidupan nyata maupun kita masuk alam barzakh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah seorang hamba pada hari kiamat yang kemudian mengalir kotak amal yang berjalan di hadapan kita, atau kotak yang diam di masjid-masjid. Yang pertama, bisa meredam panasnya alam kubur. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang kita keluarkan dari harta kita, yang kita usahakan, yang kita gapai, yang kita capai, pada hari kiamat akan menjadi payung, di mana tidak ada payung kecuali payung amal-amal ibadah kita, di antaranya lah sedekah kita. Kalaulah kita memahami makna, memahami keutamaan sedekah ini, niscaya kita akan berlomba-lomba untuk mencari payung dan keselamatan, imma di kuburan kita, alam barzakh kita, atau kita mencari payung perlindungan pada hari kiamat ketika kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang muslim yang cerdas adalah selalu memanfaatkan waktu yang Allah berikan di atas kebajikan. Seorang yang bijak mengatakan bahwasanya seseorang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dalam kebajikan, dalam kebaikan, maka waktu itu akan bergulir dengan kemaksiatan. Waktu itu akan bergulir, dia isi dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala benci bahkan. Maka hendaklah setiap manusia, setiap orang yang beriman mengisi waktunya dengan kebajikan-kebajikan yang bisa melahirkan amal-amal soleh dan bisa menjadi penopang kita, imma di alam kubur kita, imma yaumal qiyamah, hari kiamat nanti. Ikhwanifiddin, azanallahu wa iyyakum. Lihatlah perkataan Rabi bin Hisham kepada murid-muridnya dan kepada putranya ketika datang seorang yang kemudian mengetuk pintunya. Saat itu adalah beliau memiliki makanan yang sangat mahal, dan makanan itu sangat sulit untuk dibuatnya. Kemudian datanglah seorang yang mengetuk pintu beliau, kemudian diberikan seluruh makanannya kepada orang yang datang, bahkan tidak tersisa satupun, diambil seluruhnya. Ya. Kemudian putranya mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, semua makanan sudah habis, tidak tersisa sedikit pun." Dan orang yang datang, tahukah siapakah orang yang datang tadi? Dia orang yang gila, yang tidak paham tentang mahalnya dan sulitnya membuat makanan itu. Apa kata ayahnya? "Wahai putra, boleh jadi orang yang gila yang datang itu adalah orang yang tidak paham tentang mahalnya harga dari makanan ini dan sulitnya dibuatnya. Akan tetapi pencipta orang yang datang itu sungguh memahami bahwasanya harga dari makanan itu adalah mahal. Sehingga Allah Azza wa Jalla menginginkan dari harga yang mahal inilah diberikan kepada orang-orang yang datang, yang membutuhkannya." Dan beliau kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah Allah menerima sedekah
seseorang dari sedekahnya, dari harta-hartanya yang dia miliki, kecuali harta yang terbaik yang dia cinta, yang sangat dia cintai. Saya ulang sekali lagi. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menerima sedekah seorang hamba yang dikeluarkan dari harta-harta yang dia miliki, kecuali harta yang paling dia cintai dikeluarkan untuk Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah kita terbuka cakrawala kita, bahwasanya tidaklah Allah hanya sembarang menerima sedekah. Allah tidak suka terhadap sedekah hamba yang buruk, yang kemudian hanya sisa-sisa harta kita keluarkan. Bahkan uang yang robek-robek kita masukkan dalam kotak amal. Kalaulah manusia tidak memahaminya, tahukah kita Allah Azza wa Jalla melihat semua perbuatan kita. Kita mengambil dari harta kita bahkan yang Masya Allah, yang tidak berharga di sisi kita, bahkan kita buang-buang, bahkan tidak ada artinya, bahkan bisa diberikan kepada tukang parkir. Maka Allah menegaskan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, Allah hanya menerima sedekah seorang hamba dari hartanya yang paling dia cintai diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla menyindir kita dalam surah Al-Baqarah ayat 267, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan dari rizki-rizki yang Allah berikan kepada kalian yang baik-baik. Karena Allah Thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Allah memerintahkan kita kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman memahami urgensi sedekah. Orang yang beriman memahami makna keutamaan daripada sedekah, sehingga dia tidak sulit untuk memberikan harta terbaiknya di dalam Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, ketika hambaku bersedekah, maka aku telah berhutang kepadanya. Aku tidak akan membiarkan aku berhutang, akan dibayar sama Allah lebih dari itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba memberikan segenggam sedekahnya kepada Allah dengan hartanya yang dia dapatkan dari usahanya yang terbaik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, kemudian membesarkan harta itu sebesar gunung Uhud, dan akan memberikan pahala yang tidak terbatas. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memberikan segenggam hartanya di Allah Azza wa Jalla. Itulah Allah. Maka kalaulah kemudian muncul pada diri kita sifat-sifat yang kemudian kikir, pelit, sangat luar biasa Allah mengingatkan kepada kita bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Harta yang melengket pada kita adalah harta kain kafan, yang Masya Allah jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kain kafan itu merupakan sumbangan yang diberikan warga kepada masjid. Kita menerima dengan gratis. Bagaimana harta kita yang kita perjuangkan, yang kemudian kita genggam, semuanya habis untuk ahli waris kita. Harta sedekah yang kemudian bisa menyertai kita adalah sedekah yang dimana kita keluarkan semasa hidup kita, bukan semasa kita sudah tiada. Maka tidaklah semasa hidup kita masih ada di kandung badan nyawa kita, hendaklah perbaiki sedekah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh kita telah bersedekah kepada Allah Azza wa Jalla walaupun Allah tidak musuh kita. Dan kata Allah Azza wa Jalla, Allah meneruskan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tu'minu fihi.
Dan janganlah kalian memilih harta yang buruk untuk infakkan, disedekahkan, untuk diberikan kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, sedangkan kalian tidak mau mengambilnya. Allah berikan kita. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa tumitu fihi. Janganlah kalian mengeluarkan harta-harta kalian yang kalian sedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla yang buruk-buruk, sedangkan kalian pun tidak mau mengambilnya. Dan bahkan kata Allah Azza wa Jalla, kalian memicingkan mata, tidak mau melihatnya. Kok harta yang tidak baik kita tidak mau menerimanya, dikasihkan sama Allah Azza wa Jalla. Makhluk macam apa kita? Manusia macam apa kita? Ikhwan fillah, a'azzallahu wa iyyakum ajmain. Inilah peringatan dari Allah Azza wa Jalla, padahal di antara amalan yang bisa menyertai kehidupan kita adalah sedekah yang kemudian diberikan seorang hamba terbaik dari hartanya, itu Allah terima, itulah yang akan menemani kita yaumul qiyamah. Yang kedua, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta amalan yang bisa menyertai kehidupan kita dan setiap menemani kita adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Indikator orang-orang yang berilmu, yang duduk di majelis ilmu, dia belajar, tekun dia belajar, apakah ilmunya bermanfaat atau tidak, sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi Rasulullah SAW membacakan doa ini kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, berarti ada ilmu yang bermanfaat. Apa indikator yang terbesar dari ilmu manfaat? Ada 3. Yang pertama, orang yang berilmu, yang sering duduk di majelis ilmu, belajar, dia duduk di majelis ilmu, ilmunya dikatakan manfaat adalah orang ilmu itu mendorong dia untuk lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang itu lebih mendahulukan kepentingan Allah Azza wa Jalla ketimbang kepentingan pribadinya, bahkan kepentingan manusia. Ketika Allah memanggilnya, ketika kewajiban Allah datang kepadanya, maka orang itu akan meninggalkan segala-galanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang berilmu manfaat. Yang kedua, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa melahirkan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjalankan seluruh bentuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Itulah ilmu yang manfaat. Kemudian yang ketiga, ilmu yang manfaat adalah melahirkan sosok manusia yang punya empati yang tinggi terhadap sesama, kepedulian terhadap sesama. Itulah ciri-ciri indikator yang terbesar dari ilmu yang bermanfaat. Kalaulah kita tidak memiliki 3 ini, maka yakinkan pada diri kita ada yang salah dengan diri kita. Karena Allah tidak melihat buku yang tebal yang kita pelajari, akan tetapi dari buku yang tebal muncul sifat untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang dia pelajari. Itulah yang penting. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.